Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Absurd. Oke, hari ini kita bakal ngebahas gimana sebuah surat dan sebuah tragedi bisa jadi pertanyaan besar soal prioritas sebuah bangsa. Cerita ini berawal dari kematian seorang anak di pelosok Indonesia. Tapi efeknya, wih, sampai ke panggung dunia. Coba deh, pikirin, berapa sih harga sebuah pulpen? Pertanyaan yang kedengarannya sepele banget ini ternyata jadi pusat dari sebuah kontroversi gede yang bikin suara mahasiswa berhadapan langsung sama pucuk pimpinan negara. Cerita ini mulainya bukan dari Jakarta yang super sibuk, bukan. Kita harus pergi jauh ke sebuah desa di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Justru di tempat yang sunyi inilah, sebuah tragedi menimpa seorang siswa SD dan dari situlah semuanya meledak. Dan kabarnya penyebabnya itu, ya ampun, bener-bener bikin nyesek. Cuma karena nggak mampu beli pulpen dan buku. Kejadian ini jelas aja langsung bikin geger dan memicu kemarahan dari teman-teman mahasiswa di mana-mana. Nah, merespons tragedi ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM yang kita tahu salah satu kampus paling berpengaruh di Indonesia mengambil langkah yang nggak biasa banget. Jadi di bawah pimpinan ketuanya, Tio Ardianto, BEM UGM ini bisa dibilang nekat. Mereka nggak lewat jalur-jalur biasa di dalam negeri, tapi langsung nulis surat ke panggung dunia, ke UNICEF, Badan PBB yang ngurusin soal anak-anak. Lewat surat itu, mereka nggak cuma cerita soal kejadiannya. Mereka membingkai tragedi ini sebagai tamparan keras, sebagai bukti nyata yang seolah-olah merontokkan semua klaim kemajuan yang sering banget diomongin pemerintah. Isi suratnya itu bukan cuma soal belasungkawa ya. Jauh lebih dari itu. Ini adalah serangan langsung ke jantung masalahnya. Prioritas anggaran negara yang dianggap salah kaprah. Intinya, BEM UGM tuh mau bilang gini, gimana bisa pemerintah lebih sibuk ngurusin program-program populis raksasa, sementara di sisi lain, ada kebutuhan paling dasar, kayak pulpen dan buku, yang bisa taruhan nyawa, malah terabaikan? Nah, di sini nih konfliknya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada tuduhan BEM UGM kalau dana pendidikan itu nggak cukup, sampai ada anak yang jadi korban. Di sisi lain, ada program lain yang anggarannya triliunan rupiah. Kontrasnya tajam banget. Dan angka triliunan rupiah ini, jadi semacam barang bukti utama gitu dalam argumen mereka. Besarnya dana ini mereka pakai buat nunjukin betapa prioritas pemerintah itu, menurut mereka, salah sasaran. Oke, dari kritik soal kebijakan, suasana suratnya jadi makin panas nih. Unek-unek dan frustrasi mereka kayaknya udah nggak bisa ditahan lagi. Puncaknya ada satu pesan yang super personal dan nyelekit, langsung buat presiden. Dan inilah dia, kalimat yang bikin heboh se-Indonesia. Tolong bantu kami bilang ke Prabowo betapa bodohnya dia sebagai presiden. Dikutip langsung dari suratnya, dan sengaja ditulis pakai bahasa Inggris. Kenapa? Ya kemungkinan besar biar audiens internasional UNICEF juga paham. Nggak heran, kalimat ini langsung viral di mana-mana. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, dari semua kejadian ini, dari tragedi di Ngada sampai surat yang viral itu, semua ini tuh maksa kita mikir lebih dalam lagi tentang pertanyaan yang sangat mendasar. Gimana sih seharusnya sebuah negara itu diurus? Poin pentingnya gini, kasus ini tuh nunjukin gimana satu kejadian tragis di tempat yang jauh bisa jadi cermin besar yang nunjukin ada yang nggak beres sama kebijakan nasional kita dan bisa memicu perdebatan yang panas banget di publik. Nah, pada akhirnya kita semua jadi punya satu pertanyaan besar. Dan ini bukan cuma buat Indonesia, tapi buat negara manapun. Gimana caranya menyeimbangkan program-program populer yang gede-gedean sama kebutuhan dasar warganya yang paling rentan? Kira-kira prioritas sebuah bangsa itu seharusnya ditaruh di mana sih?